Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, bertemu lagi dalam channel Matematika Mudah. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang kalian pecahan. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan, dan kita telah mengenal apa itu jenis-jenis pecahan. Pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang perkalian pecahan, bagaimana tata cara dalam hal operasi perkalian dalam pecahan. Perkalian pecahan. Perkalian pecahan dilakukan dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dikalikan dengan penyebut. Ingat ya, dalam hal perkalian pecahan kalikan yang sama, pembilang dengan pembilang dan penyebut dikalikan dengan penyebut. Untuk bagian yang pertama, kita akan membahas tentang perkalian dua pecahan biasa. Pecahan biasa seperti contohnya 1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 2/5, 3/6, 4/5, 7/8, 5/8 dan sebagainya. Jadi sebelumnya kita telah mengenal jenis dari perkalian mengenai pecahan biasa. Sekarang kita akan membahas tentang perkalian dua pecahan biasa. Contohkan 2/5 dikali 3/4. Jadi ingat aturan sebelumnya ya. Pembilang kita kalikan dengan pembilang, penyebut kita kalikan dengan penyebut. Kita lihat di contoh 2/5 dikali 3/4. Yang 2 dan 3 disebut pembilang, 5 dan 4 disebut penyebut. Jadi langkahnya yaitu pembilang kita kalikan dengan pembilang dan penyebut kalikan dengan penyebut. Kita dapat kita selesaikan nih, 2 dikali 3 dan 5 dikali 4. 2 dikali 3 6 dan 5 dikali 4 20. Jadi hasilnya adalah 6/20. Lalu kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 2. 6 bagi 2 3 dan 20 bagi 2 10. Jadi 2/5 dikali 3/4 hasilnya adalah 3/10. Jadi ingat ya, dalam hal perkalian dua pecahan biasa atau perkalian pecahan, pembilang kita kalikan dengan pembilang dan penyebut kita kalikan dengan penyebut. Ingat nih pada contoh 2/5 dikalikan 3/4. 2 dikali 3 sama 5 dikali 4. 2 kali 3 6 dan 5 dikali 4 20. 6/20 karena bisa kita sederhanakan, sama-sama kita bagi dengan 2 keduanya. 6 bagi 2 3 dan 20 bagi 2 10. Jadi 2/5 dikali 3/4 hasilnya adalah 3/10. Jadi udah paham ya adik-adik ya mengenai perkalian dua pecahan biasa. Bisa juga kita cari pecahan-pecahan yang lain lagi. Banyak pecahan-pecahan biasa yang lain. Misalkan 1/2 dikali 2/5 atau contoh-contohnya yang lain. Ingat, penyebut kita kalikan dengan penyebut, pembilang kita kalikan dengan pembilang. Jangan sampai adik-adik salah, pembilang dikalikan dengan penyebut sudah salah. Aturannya yaitu pembilang kita kalikan dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Lanjut, untuk selanjutnya akan membahas tentang perkalian pecahan biasa dengan bilangan asli. Ingat, pecahan biasa seperti yang kita bahas sebelumnya, pecahan biasa 2/3, 2/5, 3/6, 3/7, 4/8, 5, 4/6 dan sebagainya. Sedangkan bilangan asli itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Jadi sekarang kita akan coba perkalian pecahan biasa dengan bilangan asli. Kita cobakan pada contoh nomor 1, 6 dikali 3/4 sama dengan titik-titik. Kan soal contoh yang kedua, 2/3 kali 9 sama dengan titik-titik. Nah, gimana ya kalau kalian pecahan biasa dengan bilangan asli? Coba penyelesaiannya. Jadi ingat,
Berarti 6 dikali 3/4 sama dengan 6 ini sama artinya dengan 6/1. Jadi pada bilangan 6 adalah bilang dan satunya adalah penyebutnya. Karena satu tidak ditulis. Jadi 6 dikali 3. Jadi apa? Pembilang dikalikan dengan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut. Lalu kita kalikan nih. 6 dikali 3 per 4. Tidak usah ditulis karena 1 kali 4 cukup bilangan yang sendiri. Berarti 6 kali 3 per 4 sama dengan 6 kali 3 18 per 4. Jadi kita sederhanakan 18 bagi 4 sama dengan 4. Nah, cara gampangnya 18 bagi 4 adalah 4. Berarti 4 kali 4 16. 16 kurang 18 kurang 16 2. Jadi 2/4. 2/4 sama dengan 1/2. Jadi 6 dikali 3/4 hasilnya adalah 4,5 atau 4/1/2. Dengan cara kita kalikan bilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 6 dikali 3 per 4 sama dengan 6 dikali 3 18 sama per 4 sama dengan lalu kita sederhanakan 18 bagi 4 yaitu 4 kali 4 16 18 kurang 16 2 per 2/4 masih bisa kita sederhanakan sama bagi 2. 2 bagi 2 1. 4 bagi 2 2. Jadi hasilnya adalah 4/1/2. Coba contoh yang kedua. 2/3 dikali 9 sama 9 ini artinya 9/1. 9 sebagai pembilang dan 1 sebagai penyebut. Lalu kita kalikan saja. 2 dikali 9 per 3 sama dengan 2 kali 9 18 3. Lalu kita bagi 18, kita sederhanakan 18 bagi 3 adalah 6. Sama-sama kita bagi 3. 18 bagi 3 6. 3 bagi 3 1. Kita bisa ditulis 1 berarti 6. Jadi hasil dari 3 dikali 9 adalah 6. Jadi untuk soal contoh 1 dan 2, mudah-mudahan adik-adik bisa memahami tentang kalian pecahan biasa dengan bilangan asli. Ya, pertama tadi kita membahas tentang kalian 2 pecahan biasa. Yang kedua ini kita belajar tentang kalian pecahan biasa dengan bilangan asli. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau masih ragu, simak lagi nanti diulang lagi nanti videonya. Oke, kita lanjut untuk pembahasan kita ketiga pada hari ini, yaitu kalian pecahan campuran dengan bilangan asli. Ingat ya, bilangan asli mungkin adik-adik sudah tahu. Kalau pecahan campuran seperti 2/4, 1/2, atau 1/3/5, atau 5/1/4 dan sebagainya. Jadi kita coba contohnya pecahan campuran dengan bilangan asli. Bilangan asli jadi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi kita coba di contoh yang pertama 1/2/5 dikali 4. Yang kedua contohnya itu 3 dikali 1/4 7. Jadi caranya yaitu mencari pecahan campuran, jadikan dulu pecahan biasa. Pecahan campurannya kita jadikan dulu pecahan biasa, lalu kita kalikan dengan bilangan asli. Kita coba penyelesaian soal nomor 1. Contoh nomor 1 yaitu 1/2/5 dikali 4. Kita jadikan nih 1/2/5 pecahan biasa dulu. 1 kali 5 5 ditambah 2 7. Jadi 1/2/5 sama dengan 7/5. 1 kali 5 5 tambah 2 7/5 dikali 4. Langsung saja kita lagi kalikan 7 kali 4 per 5. 7 kali 4 28/5. Lalu kita sederhanakan 28 mendekatinya yaitu 5. 5 kali 5 25. 5 28 kurang 25 3/5. Jadi 1/2/5 dikali 4 hasilnya adalah 5/5. Ingat ya, dalam hal perkalian pecahan campuran dengan bilangan asli, kalau pecahan campurannya harus kita jadikan dulu pecahan biasa.
soal nomor 1 ini 1 2 per 5, jadikan 1 kali 5, 5 tambah 2, 7. Berarti 7 per 5 dikali 7 kali 4, 28 per 5. Kita sederhanakan 28 per 5, kita bagi 5, berarti 5 kali 5 per 5, 28 dikurang 25, berarti 5 per 5. Oke ya, mengerti ya untuk soal nomor 1. Kita coba contoh yang kedua. 3, sekarang pecahan aslinya dari awal lagi. 3 dikali 1, 7. Sama caranya, campurannya kita jadikan dulu pecahan biasa. Berarti tetap 3 dikali 1 kali 7. 7 ditambah 4. 7 tambah 4, 11. 11 per 7. Lalu kita kalikan 3 dikali 11 per 7. 5 kali 11, 33 per 7. Berarti kita sederhanakan 33 bagi 7 yang mendekati ya, di 7 32. 33 dikurang 32. Maaf, 7 kali 4 28. Maaf, 7 kali 4 28. 28 berarti 28 3 dikurang 28 5. Berarti 5 per 7. Jadi 3 dikali 1 4 per 7 hasilnya adalah 5 per 7. Jadi untuk soal nomor 2 dikali 3 dikali 1 4 per 7 hasilnya adalah 5 per 7. Ulang lagi ya pembahasannya ya. Kita jadikan 3 dikali 1 4 per 7 sama dengan 3 dikali 1 dikali 7. 7 tambah 11 per 7. Langsung 3 kali 11 33 per 7. Kita bagi 33 bagi 7, 4 kali 7 28. 33 dikurang 28 5. Berarti 5 per 7. Jadi untuk contoh yang kedua hasilnya adalah 3 dikali 1 per 7 sama dengan 5 per 7. Pada perkalian pecahan campuran dengan bilangan asli. Ingat ya, pecahan campuran kita jadikan dulu pecahannya pecahan biasa, lalu kita kalikan seperti biasa menggunakan pembilang dikalikan pembilang, penyebut kita kalikan dengan penyebut. Oke, kita lanjutkan. Perkalian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Sebelumnya pecahan campuran dengan pecahan campuran dengan bilangan asli. Sekarang kita akan membahas tentang perkalian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Ingat ya, untuk menggali atau menyelesaikan pecahan campuran, ingat ya caranya harus kita jadikan dia dulu pecahan biasa. Coba di contoh nomor 1. 1 ini pecahan campuran dikali 1 per 6 pecahan biasa nih. Contoh kedua 1 per 4 dikali 1/5. Yang pertama pecahan campurannya dulu dikali pecahan biasa. Yang contoh 2 pecahan biasa dulu lalu dikalikan pecahan campuran. Bagaimana caranya? Kita bahas penyelesaiannya. Soal nomor 1. 1/4 dikali 1 per 6. Ingat kita jadikan dulu dia pecahan biasa yang pecahan campurannya. 1 dikali 4 tambah 1 5. Berarti 1 per 4 pecahan biasanya adalah 5 per 4 dikali 1 per 6. 5 dikali 1 dikali per 4 dikali 6. Berarti 5 kali 1 5, 4 kali 6 24. Jadi 1 per 4 dikali 1 per 6 hasilnya adalah 5 per 24. Dengan cara pencampurannya kita jadikan pecahan biasa dulu. 1 kali 4 4 tambah 1 5. 5 per 4 dikali 1 per 6. 5 kali 1 5, 4 kali 6 24. Ingat ya, pembilang kita kalikan pembilang, penyebut kalikan penyebut. Jadi untuk soal nomor 1 hasilnya adalah 5 per 24. Coba untuk penjelasan soal contoh yang kedua. Dan biasa dikali pecahan campuran. 1 per 4 dikali 1 4/5. 1 per 4 dikali 1 4/5 sama dengan 1 per 4. Yang 1 4/5 kita jadikan pecahan biasa dulu. 1 kali 5 5 tambah 9.
per 5. Jadi pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 1 dikali 9 per 4 dikali 5. 1 kali 9 9, 4 kali 5 20. Berarti soal nomor 2 hasilnya adalah 9 per 20. Jadi 4 dikali 1 4 5 hasilnya adalah 9 per 20. Oke, kita lanjutkan tentang selanjutnya perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Ini yang terakhir itu perkalian pecahan campuran dengan campurannya. Nah, ingat caranya tetap sama, pembilang dikalikan dengan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut. Kalau hal dengan perkalian pecahan campuran, sederhana kita jadikan dia dulu pecahan biasa. Contohkan 1/4 dikali 2/1/6. Nah, ya, kita jadikan dulu pecahan biasa lalu kalikan seperti biasa. Jadi 1/4 dikali 2/1/6 sama dengan 1/4. 4 tambah 1 5. Dia 5/4 dikali 2 kali 6 12 ditambah 1 13/6 sama dengan pembilang dikali pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Berarti 5 dikali 13 per 4 kali 6. 5 kali 13 adalah 65 per 4 kali 6 24. Lalu kita sederhanakan 2 kali 24 8 65 dikurang 8 sama dengan 17. Jadi 2 17 per 20. Jadi hasil dari 1/4 dikali 2/1/6 adalah 2 17 per 24. Jadi ya, pokoknya pecahan campuran dikalikan dengan pecahan biasa, bilangan asli maupun pecahan campuran itu sendiri. Caranya kita harus jadikan dia dulu pecahan biasa, lalu baru kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Sampai sini mudah-mudahan adik-adik bisa memahami tentang perkalian pecahan, baik itu pecahan biasa dengan pecahan biasa, pecahan campuran dengan pecahan biasa dengan bilangan asli, pecahan campuran dengan bilangan asli, bahkan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Oke, kita lanjutkan soal cerita kalian pecahan. Dalam penyelesaian soal cerita operasi hitung pecahan, kamu dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, menuliskan kalimat matematika dari soal cerita tersebut. Yang kedua, menyelesaikan kalimat matematikanya. Yang ketiga, menjawab pertanyaan atau permasalahan atau kita selesaikan dari permasalahan tersebut. Lebih jelasnya kita coba ke contoh soal. Perhatikan kembali kegiatan Siti membantu ibunya. Siti membantu ibunya membuat kue kembang goyang. Siti membuat 5 kali adonan. Setiap adonan membutuhkan 1,5 sendok makan wijen. Berapa sendok makan wijen yang dibutuhkan untuk 5 kali adonan? Jadi pertanyaannya soalnya yaitu Siti membantu ibunya membuat kue kembang goyang. Siti membuat 5 kali adonan. Dan Siti setiap adonan membutuhkan 1,5 sendok makan wijen. Berapa sendok makan wijen yang dibutuhkan untuk 5 kali adonan? Penyelesaiannya, langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, kita buat dulu kalimat matematikanya, yaitu 5 dikali 1/2 atau 5 dikali 1/2 sama dengan titik-titik. Setelah itu kita penyelesaian kalimat matematika kita selesaikan, karena ini bilangan asli dikali campuran,
kita selesaikan dulu. Kita jadikan pecahan campuran ini pecahan asli bila pecahan biasa. 5 dikali 1 kali 2, 2 tambah 1, 3, 2. 5 dikali 3, 2. 5 dikali 3, 15, 2. Sama dengan 7, 1 per 2. 15 bagi 2, 7. 7 kali 2, 14. 15 kurang 14, 1. Berarti 7, 1 per 2. Ya, jadi wijen yang dibutuhkan adalah 7,5 sendok makan dari soal yang ini. Jadi berapa sendok makan wijen dibutuhkan untuk 5 kali adonan adalah 7,5 sendok makan wijen. Oke, demikian dulu teman kita kali ini tentang membahas tentang operasi atau perkalian pada pecahan matematika kelas 5 SDMI. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada adik-adik yang masih ragu atau ada pertanyaan mengenai perkalian pecahan, silakan tuliskan saja jawab pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Terus video matematika mudah, dan jangan lupa di share, di like, komen, di share kepada teman adik-adik yang lain. Mudah-mudahan kita saling bisa membantu dalam proses belajar matematikanya. Demikian dulu pertemuan kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika mudah.